Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ditama dengan NIM 2020-008066 akan menjelaskan tentang materi perilaku organisasi. Yang pertama, perilaku organisasi adalah penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang, individu, dan kelompok bertindak dan bereaksi dalam suatu organisasi untuk mencapai kualitas kinerja tertinggi dan hasil yang dominan. Yang kedua, keberagaman dalam organisasi. Keragaman adalah ciri khas individu yang membuatnya berbeda dari individu yang lain. Robbins and Judge 2015 menjelaskan keragaman adalah bentuk perbedaan individu yang dipengaruhi oleh karakteristik biografis maupun karakteristik pribadi. Selanjutnya, sikap dan kepuasan kinerja. Sikap adalah pernyataan-pernyataan evaluatif, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, mengenai objek, orang, atau peristiwa. Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Yang selanjutnya, kepribadian dan nilai. Kepribadian adalah jumlah total keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Nilai atau value menunjukkan alasan atau keyakinan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Persepsi dan pengambilan keputusan individu. Persepsi diri dan pengambilan keputusan adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Persepsi merupakan sebuah pemahaman individu dalam menentukan, menilai, maupun mengartikan sesuatu berdasar informasi yang diterima. Sedangkan keputusan adalah sebuah akhir dari proses berpikir. Konsep-konsep motivasi. Motivasi adalah suatu set atau kemampuan perilaku yang memberikan landasan untuk bertindak dalam suatu cara yang diarahkan kepada tujuan spesifik tertentu. Motivasi sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama, motivasi internal. Yang kedua, motivasi eksternal. Motivasi dari konsep menuju aplikasi. Bagaimana pekerjaan dapat dirancang ulang? Itu contohnya dengan adanya rotasi pekerjaan, dengan perluasan pekerjaan, dan dengan adanya pengayaan pekerjaan. Yang kedua, dalam pekerjaan alternatif itu perlu dibuat susunan, misalnya yang pertama jam kerja yang fleksibel, yang kedua pembagian pekerjaan, yang ketiga telecommuting. Yang ketiga yang terpenting, seorang karyawan jangan melupakan kemampuan dan peluangnya. Dan yang keempat, di dalam mencapai keberhasilan organisasi, pasti dibutuhkan keterlibatan karyawan. Contoh dari program keterlibatan karyawan yang pertama, manajemen partisipatif, dan yang kedua, partisipasi representatif. Sekian penjelasan dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.